Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik pokoknya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah yang sudah kita tunggu-tunggu semua. Kisah Wasis dan Gali. Wow, akhirnya Mas Rastra Ksatria mengirimkan kisah Wasis dan Gali juga yang sudah ditunggu-tunggu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, bisa diklik dulu dong. Tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya untuk channel Ilo Bercerita ini. Kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pastinya udah gak sabaran kan untuk ketemu Wasis, Cecep, sama Gali. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju Jakarta. Misteri penghuni rumah nomor 13. Perjalanan pulang dari Jawa Timur itu terasa aneh bagi Wasis dan Gali. Di satu sisi, mereka merasakan kepuasan karena telah berhasil menolong warga desa Tegalrejo terlepas dari cengkraman pengusaha tambang yang menghalalkan segala cara demi bisa mendapat keuntungan besar bagi bisnis mereka pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan warga desa. Ditambah lagi, petualangan mereka di sana bersama duo gendeng Bayu dan Bondet, Wasis dan Gali berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu lagi dan berpetualang bersama Bayu dan Bondet. Tapi di sisi lain, Wasis dan Gali juga harus bersiap menerima hukuman dari yayasan tempat mereka bekerja dan juga amukan dari Komandan Sugeng yang terkenal galak karena mereka berdua telah melupakan tugas utama yang diberikan kepada mereka, yaitu membantu perusahaan tambang itu, yang mana perusahaan tersebut adalah perusahaan rekanan dari yayasan tempat Wasis dan Gali bekerja. Akan tetapi, apapun yang terjadi, mereka berdua sudah siap dengan segala konsekuensinya, termasuk yang paling pahit adalah pemecatan. Sis, seru banget yo kebersamaan singkat kita bareng Bayu sama Condet, ujar Gali sambil tersenyum membayangkan kembali pertarungan mereka di desa Tegalrejo. Bayu dan Bondet nih, bukan Condet, jawab Wasis sambil matanya menatap keluar jendela. Sis, kapan-kapan kalau kita pulang kampung, kita harus temuin mereka lagi sis. Seru banget pasti nanti. Ujar Gali yang hanya dijawab anggukan oleh Wasis. Sis, kamu itu kenapa sih? 2 hari tadi mukamu lemes gitu. Diajak ngobrol cuma mangkut-mangkut aja, mangkut-mangkut aja. Gak seru kamu. Gerutu Gali kesal karena Wasis yang terlihat tak bersemangat. Aku kepikiran nanti di kantor kita pasti akan disalahkan karena kita berdua sudah melanggar perintah dari Komandan Lee, jawab Wasis sendiri. Alah, kamu gitu aja dipikirin tuh sis. Kamu takut ya? Dimarahin sama si kumis itu? Tenang, kita itu di sana sudah berbuat yang terbaik sis. Kita itu sudah membela warga desa yang terzolimi. Kata Pak Deku, kita itu sebagai manusia itu jangan pernah ragu sis untuk berbuat kebaikan. Wes, kamu tenang aja. Kalau nanti kita dipecat sekalipun gak masalah sis. Nanti aku bakal minta kerjaan lagi yang baru sama Pak Deku. Kamu tenang, jawab Gali lugas. Justru itu, aku sama sekali gak takut dipecat Le. Tapi aku ngerasa gak enak sama Pak Demu yang sedari awal sudah merekomendasikan kita bekerja sebagai satpam. Tapi ternyata kita tidak bisa menjaga kepercayaannya, ujar Wasis lirik. Sis, apa kamu lupa? Apa kamu lupa kalau temen kamu ini, Gali ini loh, adalah keponakan kesayangan Pak Debroto. Jangankan aku bener sis, wong aku salah aja pasti dibelain kok sama Pak Deku. Dah, kamu tenang aja, kalem, slow, santai, saut Gali mencoba menenangkan sahabatnya. Wasis tersenyum.
Dalam hatinya, ia merasa bangga memiliki sahabat seperti Gali yang walau kadang menjengkelkan, tapi memiliki hati yang baik. Setelah tiba di terminal bus, Wasis dan Gali sepakat untuk langsung pergi menuju kantor yayasan tanpa beristirahat lebih dulu agar semua masalah bisa selesai dan mereka nantinya akan bisa beristirahat dengan tenang di tempat yang sudah lama mereka rindukan, kamar kos. Sesampainya di kantor pusat, Wasis dan Gali langsung menuju ke ruangan Pak Sugeng untuk laporan. Di depan pintu ruangan, mereka berdua terdiam sejenak seolah sedang mempersiapkan mental. Diawali tarikan nafas panjang, Wasis mulai mengetuk pintu ruangan itu. "Masuk!" Terdengar suara tegas dari dalam ruangan yang membuat Gali sedikit berjingkat. "Jancuk, si kumis ini suaranya loh bikin kaget aja," gumam Gali kesal. Wasis perlahan membuka pintu. Terlihat Komandan Sugeng duduk di kursi empuknya sambil memandang Wasis dan Gali dengan tatapan tajam. Terlihat juga kumis tebalnya yang sedikit berantakan menandakan jika hatinya sedang kacau. "Duduk," perintah Komandan Sugeng yang langsung dituruti oleh Wasis dan Gali. Mata Komandan Sugeng memandang Wasis dan Gali satu persatu bergantian. Wasis duduk dengan punggung tegak, terlihat jelas ketegangan di wajahnya, sedangkan Gali merasa risih ditatap sedemikian rupa oleh Komandan Sugeng. "Bagaimana kondisi kalian? Baik-baik saja kan?" tanya Komandan Sugeng. "Siap, baik Komandan," jawab Wasis dan Gali bersamaan. "Coba sekarang kalian ceritakan dengan rinci, apa sebenarnya yang terjadi di sana dan kenapa kalian berdua itu sampai nekat berbuat sesuatu yang tidak sesuai SOP?" tanya Komandan Sugeng dengan suara yang tegas. Gali melengos, menatap Wasis, memberi kode agar Wasis menjelaskan semuanya. Wasis selalu menceritakan semua yang terjadi di area perusahaan tambang yang ada di Jawa Timur, tempat di mana awalnya mereka berdua dikirim ke sana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Wasis menceritakan semua secara rinci, tanpa ada yang terlewat satupun. Komandan Sugeng mendengarkan dengan seksama sambil sesekali memelintir kumisnya, membuat Gali meringis antara takut dan geli melihatnya. "Oke, baik. Saya paham dengan apa yang terjadi di sana. Dan saya juga memaklumi kenapa kalian memutuskan untuk membela warga desa Tegalrejo. Mungkin jika saya berada di dalam posisi kalian, saya juga akan berbuat sama. Tapi tetap, secara prosedur kerja kalian berdua tetap salah," ujar Komandan Sugeng tegas. "Siap, salah Komandan," jawab Wasis dan Gali kompak. "Tapi kalian tenang saja. Saya akan bicara dengan bos besar dan memastikan kalian tidak akan mendapatkan hukuman apa-apa. Tapi ini perintah langsung dari saya loh. Mulai ke depannya, apabila ada hal-hal seperti ini terjadi, kalian itu wajib berkoordinasi dulu dengan saya. Paham?" "Siap, paham Komandan." "Ya sudah, kalian berdua istirahat dulu. Setelahnya kalian sementara bertugas dulu di tempat semula di komplek perumahan ya," ujar Komandan Sugeng menutup pertemuan hari itu. Kemudian Wasis dan Gali langsung menuju kos mereka untuk beristirahat sekaligus tak sabar untuk bertemu dengan sahabat terbaik mereka, Cecep. Setelah istirahat beberapa hari, Wasis, Gali dan Cecep kembali bertugas bersama di komplek perumahan yang sudah lama mereka jaga. Rutinitas kembali berjalan seperti biasa hingga mereka mendengar kabar ada penghuni baru di rumah nomor 13 yang selama ini kosong. Kabar itu segera menjadi perhatian, terutama saat penghuni baru tersebut diketahui adalah seorang perempuan muda yang cantik dan juga ramah. Siang itu, saat mereka berjaga, sebuah mobil kecil meluncur perlahan memasuki komplek perumahan lalu berhenti di depan rumah nomor 13. Seorang perempuan keluar, mengenakan gaun putih selutut. Ia membuka pintu rumah dan mulai mengeluarkan barang-barang kecil dari mobilnya. "Ya ampun, cantik banget. Kayak artis ya Kang Gali," bisik Cecep sambil menyikut Gali. "Apaan sih kamu, Cep? Jaga sikap,
Jangan norak gitu dong, saut Gali mencoba jaga image, tapi matanya terus melotot menata perempuan itu dengan air liur yang hampir menetes. Wasis memperhatikan perempuan itu tanpa ekspresi, tapi matanya menunjukkan sesuatu, ada yang salah. Entah kenapa, ia merasakan rasa curiga walau samar. Tak lama kemudian, perempuan itu mendekat ke arah pos satpam sambil membawa beberapa botol minuman dingin. Selamat siang mas-mas, perkenalkan nama saya Lila, baru pindah ke sini, mohon bantuannya ya. Cecep langsung menyambut dengan senyuman lebar. Siap teh, pasti kita bantu. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk manggil kami ya teh. Ya mbak, kami juga senang loh. Ada penghuni baru di sini. Tambah Gali penuh semangat. Wasis mengangguk kecil dan menerima minuman yang disodorkan Lila. Ngomong-ngomong, teh Lila teh orang Sunda? Tanya Cecep semangat. Bukan mas, saya kelahiran Sumatera, jawab Lila sambil tersenyum. Oh, saya pikir mah orang Sunda, soalnya namanya Lila. Itu mah bahasa Sunda Lila teh artinya lama. Cerocos Cecep yang membuat Gali kesal. Gitu ya mas. Oke deh, Lila pamit dulu ya, mau beres-beres. Terima kasih mas Cecep, mas Gali, mas Wasis, ujar Lila ramah kemudian beranjak pergi. Kamu itu norak banget ya Cep, sok nembak-nembak Mbak Lila orang Sunda. Oke bilang Lila artinya lama lagi. Dia kan cewek Cep, kamu bilang gitu seolah-olah Mbak Lila itu suka sama yang lama-lama. Sembur Gali yang semakin kesal. Kok Gali mah bisa aja, Cecep jadi malu. Jawab Cecep seraya mencubit pinggang Gali. Loh, kok kamu jadi salah tingkah gitu? Emangnya kamu kuat? Jadi lama gitu. Jadi kesana cocok sama Lila. Bener-bener ngeselin di bocah. Sis, aku udah katakan ini. Gimana kalau kita pukulin aja bocah ini? Ujar Gali sambil menatap Wasis yang hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan kedua temannya itu. Dalam beberapa hari, Lila menjadi perbincangan hangat di pos satpam. Cecep dan Gali semakin sering membicarakannya. Baik banget ya Teh Lila, pagi-pagi udah ngasih kita kopi sama donat, ujar Cecep antusias. Ya jarang-jarang ada orang cantik dan PKT seperti itu, tambah Gali sambil mencaplok donat utuh sekaligus ke dalam mulutnya hingga penuh. Wasis hanya mendengarkan tanpa komentar. Ada hal-hal kecil yang membuatnya tidak nyaman. Ia mulai memperhatikan seringkali lampu di rumah Lila dipadamkan lebih awal, tetapi ia melihat bayangan bergerak di dalam rumah. Kadang juga terdengar suara seperti langkah kaki di malam hari. Kamu gak ngerasa kalau ada yang aneh sama dia? Tanya Wasis pada Gali suatu malam. Aneh gimana sis? Entah, rasanya dia terlalu sempurna. Gali tertawa. Sis, kamu itu loh jadi orang kebanyakan mikir. Dikit-dikit curiga, dikit-dikit curiga. Nikmati aja sis. Ada penghuni yang ramah dan cantik itu kan lebih baik daripada penghuni baru yang sombong terus mukanya jelek, saut Gali sambil memasukkan donat kedua ke dalam mulutnya dengan rakus. Wasis terdiam, seolah tak memperdulikan omongan Gali yang jika ia jawab akan bertambah panjang ngawurnya. Malam itu, sekitar pukul 11 malam, Wasis sedang berjaga sendirian. Cecep sudah tertidur di bangku panjang sementara Gali keluar sebentar untuk membeli kopi. Suasana kompleks terasa sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar tiba-tiba saja. Dari arah rumah nomor 13, Wasis melihat sesuatu. Ada bayangan seorang perempuan berdiri di depan jendela rumah Lila. Bayangan itu diam tak bergerak, tetapi tatapannya lurus ke arah pos satpam. Jantung Wasis berdegup kencang. Ia bangkit, mencoba memastikan apa yang dia lihat, tapi saat ia berkedip, bayangan itu sudah menghilang. Di pagi harinya, setelah sampai di kos-kosan, Wasis langsung menceritakan hal yang ia lihat semalam di rumah Lila pada Cecep dan Gali. Bayangan apa toh sis? Mungkin kamu itu semalam itu lagi ngantuk sis, jadi ya halu begitu, jawab Gali santai. Tapi aku yakin aku melihat sesuatu, tegas Wasis. Cecep hanya tertawa kecil. Kong Wasis mah orangnya terlalu serius. Teh Lila itu kan cantik, baik, normal-normal aja Kang. Tapi jangan bilang ya kalau Kang Wasis curiga karena dia terlalu cantik terus kepikiran Teh Lila pakai apa-apa begitu.
Wasis mendengus, tapi tidak membalas lagi. Dua orang temannya juga sudah melupakan kejadian tersebut. Hari-hari berikutnya, Wasis semakin yakin jika ada yang tidak beres, terutama karena Mbok Yem, salah satu ART di komplek perumahan tersebut, sempat bercerita padanya. Mas Wasis, aku itu loh sering dengar langkah kaki malam-malam dari rumah Mbak Lila, padahal lampu di rumahnya mati. Apa dia ngelindur terus jalan-jalan gitu ya saat tidur ya? Duh, bahaya loh itu mas. Dia kan didengar sendirian mas. Cerita itu membuat Wasis semakin penasaran terlebih lagi. Pada saat dinas malam berikutnya, ketika jarum jam tepat menunjukkan pukul 12 tengah malam, lagi-lagi Wasis melihat sesuatu dari kejauhan. Sosok perempuan keluar dari rumah Lila. Perempuan itu berjalan dengan rambut yang tergerai, melangkah ke arah taman kecil yang ada di ujung komplek. Cep, Cep, bangun Cep. Wasis membangunkan rekannya. Ada apa sih Kang? Gumam Cecep setengah sadar. Kamu ikut aku Cep. Aku lihat Mbak Lila keluar rumah tengah malam begini. Aneh. Gali sedang ke kamar kecil. Terlalu lama kalau menunggu dia selesai. Seriusan Kang? Waduh, bahaya ini. Takutnya ada apa-apa sama Teh Lila. Ayo atuh Kang buruan, sahut Cecep yang segera memakai sepatu, tak lupa juga ia membawa setar. Mereka berdua mengikuti dari kejauhan. Sambil terus mengawasi Lila, perempuan itu berhenti di taman, berdiri tepat di bawah pohon besar. Dari tempatnya bersembunyi, Wasis melihat perempuan itu menengadah ke atas, mulutnya seperti komat kamit, seperti sedang berbicara. Wasis, itu beneran Teh Lila? Kok serem banget ya? Bisik Cecep, kini wajahnya mulai pucat. Tenang Cep, kita harus tetap waspada, jawab Wasis yang matanya tak pernah lepas dari sosok itu. Tiba-tiba saja sosok perempuan itu berbalik, matanya menatap langsung ke arah mereka, sehingga Wasis dan Cecep segera bersembunyi di balik rumpun tanaman hias yang untungnya cukup rimbun. Mata Lila sangat tajam dan senyumnya perlahan terkembang, tapi kali ini terlihat mengerikan. Sebelum mereka sempat melakukan apa-apa, Lila sudah berbalik pergi melalui tempat mereka bersembunyi tanpa menoleh sama sekali. Waduh, ini mah sepertinya apa yang dibicarain sama Mbok Yem itu benar, Kang. Teh Lila itu jalan-jalan saat tidur. Bisa bahaya tuh kalau tidak segera ditangani. Apalagi kan Teh Lila tinggal sendirian, ujar Cecep. Wasis tidak menyaut. Ia masih terus mengamati punggung Lila yang sudah jauh meninggalkan mereka berdua. Malam itu pun berlalu dengan berbagai pertanyaan di dalam benak mereka berdua. Ada apa sebenarnya dengan Lila? Keesokan malamnya, suasana komplek perumahan terlihat tenang seperti biasa. Gali dan Cecep sedang duduk-duduk di pos satpam. Mereka berdua sibuk bermain catur demi untuk mengusir rasa bosan. Sementara Wasis berdiri di depan pintu pos, matanya awas mengamati area sekitar. Tiba-tiba terdengar suara mesin mobil mewah memecah keheningan. Sebuah sedan hitam mengkilap meluncur perlahan menuju rumah nomor 13 tempat Lila tinggal. Wah, ada tamu istimewa ini, gumam Cecep. Matanya tertuju pada mobil itu. Dari dalam mobil keluarlah seorang lelaki dengan penampilan mentereng, pakaiannya rapi, rambutnya tertata sempurna, dan mengenakan jam tangan mahal yang memantulkan cahaya lampu jalan. Lagi itu membawa sekotak kecil yang terlihat seperti hadiah, lalu mengetuk pintu rumah Lila. Mungkin pacarnya kali ya, ujar Gali sambil menyeringai. Kelihatannya sih begitu, timpal Cecep. Pandangan Wasis mengeras. Ada sesuatu dari lelaki itu yang membuatnya merasa tidak nyaman, entah sikapnya yang terlalu percaya diri atau dari caranya memandang para satpam seakan tidak ada artinya. Tak lama kemudian, Lila membukakan pintu. Ia terlihat senang dan menyambut lelaki itu dengan senyuman lebar. Mereka berdua masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Wasis, Gali dan Cecep mulai sering melihat lelaki itu datang ke komplek perumahan tempat mereka bekerja untuk mengunjungi rumah Lila. Kadang siang, kadang malam. Dan setiap kali datang, mobil mewahnya selalu menarik perhatian para penghuni kompleks lainnya. Cecep dan Gali pun sering membicarakannya. Wah, laki-laki itu kelihatan mapan, cocok banget sama Mbak Lila. Malah bisa jadi itu calon suaminya, kata Gali. Ah,
Belum tentu atuh Kang Galih. Seleranya Teh Lila mah nggak kayak begitu. Saut Cecep ketus, ada nada cemburu di balik ucapannya. Terus maksud kamu selera Mbak Lila yang kayak gimana, Cep? Apa kayak kamu gitu? Ngimpi kamu, Cep. Badanmu itu boapak, kebanyakan tidur di kasur kos-kosan yang nggak pernah dijemur. Ledek kali sambil tertawa. Kang Galih, selama janur kuning belum melengkung, kita itu masih boleh bermimpi. Betul kan Kang Wasis? Sahut Cece percaya diri. Namun Wasis tetap tidak sepenuhnya setuju. Ada sesuatu yang janggal. Sesekali ia mendengar suara Lila dan lelaki itu berbicara dengan nada tinggi seakan sedang memperdebatkan sesuatu. Menurutku, hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Gumam Wasis suatu malam ketika hanya ia dan Gali berjaga. Kamu itu terlalu curiga, Sis. Ya biasa aja dong, namanya juga anak muda pacaran. Kan pasti ada naik turunnya, jawab Gali enteng. Tetapi di malam yang sama itu juga terjadi sesuatu yang mengejutkan. Sekitar pukul 10 terdengar teriakan minta tolong dari arah rumah nomor 13. Wasis langsung bangkit dari kursinya. Sementara Cecep dan Gali yang sedang setengah tertidur langsung terjaga. Tolong, tolong. Suara Lila terdengar panik. Mereka bertiga segera berlari ke arah rumah Lila. Di sana mereka melihat Lila berdiri di depan pintu rumahnya. Wajahnya pucat dan rambutnya berantakan. Di belakangnya sosok lelaki mentereng itu terlihat marah. Tangan kanannya terkepal sementara tangan kirinya memegang pintu dengan keras. Luar, Mas. Jangan bikin onar di sini, bentak Wasis sambil mendekati lelaki itu. Ini urusan pribadi kami ya. Kalian satpam gak usah ikut campur, balas lelaki itu dengan nada tinggi. Keamanan dan ketertiban di komplek perumahan ini mutlak tanggung jawab kami, jawab Wasis dengan tegas. Cecep dan Gali segera membantu menarik lelaki itu menjauh. Sementara Wasis berdiri di depan Lila mencoba melindunginya. Wajah Lila basah oleh air mata, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Jangan pernah lagi membuat keributan di sini, tegas Wasis. Akhirnya setelah sedikit perlawanan, lelaki itu yang rupanya bernama Evan akhirnya pergi dengan mobilnya meninggalkan Lila yang masih gemetar ketakutan. Wasis menoleh ke arah Lila. Mbak Lila gak apa-apa? Lila mengangguk pelan. Maaf ya Mas, karena sudah membuat keributan malam-malam begini. Lila gak apa-apa. Kalau Teh Lila mau mah kita bisa bantu untuk urus masalah ini ke pihak kepolisian, tawar Cecep. Wajahnya masih terlihat tegang. Lila segera menggeleng. Gak usah, gak usah. Lila gak mau perpanjang masalah ini. Wasis menghela nafas panjang, tapi ia tidak memaksa. Setelah memastikan kondisi Lila tenang, mereka semua kembali ke pos satpam. Seminggu kemudian, suasana komplek kembali tenang. Meskipun pembicaraan tentang insiden di rumah nomor 13 masih terdengar di antara para penghuni, Wasis tetap terus memperhatikan rumah Lila dengan sesama. Ia khawatir Evan akan kembali. Dan benar saja, suatu sore mobil hitam yang sama itu kembali lagi muncul di depan rumah nomor 13. Evan keluar dari mobil dengan membawa sekotak bunga dan sebuah kantong besar yang tampaknya berisi hadiah. Alah, dia datang lagi. Gumam Wasis lebih pada dirinya sendiri. Evan mengetuk pintu. Tak lama kemudian Lila keluar. Kali ini Lila terlihat lebih tenang, bahkan ia tersenyum saat menerima bunga dan hadiah tersebut. Mereka berdua berbicara di depan rumah untuk beberapa saat. Lalu Evan masuk ke dalam rumah. Seriusan? Mereka berdua baikan begitu aja? Cecep terlihat bingung. Kayaknya sih begitu, jawab Gali. Sebaiknya kita terus awasi. Laki-laki kalau sudah terbiasa bertindak kasar, biasanya akan melakukan kesalahan yang sama, ujar Wasis merasa tidak tenang. Malam itu, hujan deras mengguyur komplek. Suara gemuruh petir sesekali terdengar, membuat suasana semakin mencekam. Wasis sedang berjaga di pos satpam bersama Gali. Mereka berdua menikmati kopi panas sambil memantau keadaan. Pos yang kecil dan sempit itu cukup hangat. Tidak lama kemudian, hujan pun mulai reda sehingga hanya menyisakan gerimis saja. Ampun, sakit Mas, sakit, jerit Lila keras sehingga terdengar sampai di pos satpam.
Wasis langsung bangkit dari kursinya, diikuti oleh Gali dan Cecep. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua berlari ke rumah Lila, disusul oleh Cecep yang berlari agak lambat. Di rumah Lila, mereka menemukan pintu depan yang terbuka sedikit. Di dalamnya terlihat pemandangan yang membuat darah mereka mendidih. Lila sedang beringkuk di lantai ruang tamu, tubuhnya lemas dengan pipi membegak dan bibir yang pecah. Di dekatnya berdiri Evan dengan wajah merah padam. Wajah lelaki itu terlihat marah, tapi saat melihat rombongan ketiga satpam, ia pun langsung tersurut mundur beberapa langkah. "Hei, apa yang Anda lakukan?" bentak Wasis. Suaranya menggema di dalam ruangan. Evan tidak menjawab. Gali segera membantu mengangkat tubuh Lila yang hampir tak sadarkan diri. Sementara itu, Wasis mendekati lelaki tersebut. "Anda sudah kelewatan. Keluar sekarang juga sebelum kami seret ke kantor polisi," ancam Wasis dingin. Evan terlihat ragu, tapi akhirnya ia pergi tanpa berkata apa-apa, bahkan dengan entengnya meninggalkan Lila yang masih dalam kondisi memprihatinkan. "Wah, kita harus segera bawa dia ke rumah sakit, Kang," kata Cecep sambil memeriksa luka di wajah Lila. Wasis mengangguk. Mereka segera memanggil taksi online dan membawa Lila ke rumah sakit terdekat. "Kalian berdua aja ya yang bawa ke rumah sakit, saya yang jaga kandang aja," kata Cecep setelah taksi datang. Dalam perjalanan, Lila hanya menangis diam-diam, wajahnya pucat, sementara tubuhnya gemetaran. Sesampainya di rumah sakit, Lila langsung ditangani oleh dokter. Wasis dan Gali menunggu di luar ruang perawatan dengan perasaan campur aduk. Beberapa saat kemudian, dua orang parubaya datang tergesa-gesa. Wajah mereka cemas dan mereka langsung menghampiri meja informasi untuk menanyakan kondisi Lila. "Bapak ibu ini orang tua Lila ya?" tanya Wasi sambil mendekati mereka. "Iya, kami orang tuanya. Maaf, mas ini siapa ya?" tanya si bapak. Suaranya tegas tapi terdengar lelah. "Ah, saya Wasis, Pak. Satpam di komplek tempat Mbak Lila tinggal. Dan ini teman saya Gali. Kami berdua yang membawa Mbak Lila ke sini." Ibunda Lila langsung menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. "Lila kenapa, Mas? Apa dia terluka parah?" "Eh, Lila baru saja mendapat kekerasan, Bu. Pacarnya yang melakukan," jawab Wasis dengan nada berat. Mendengar itu, wajah sang bapak langsung memerah. "Pacarnya? Kami itu sudah bilang ke Lila untuk menjauhi laki-laki licik itu, tapi dia tidak pernah mau dengar. Sekarang, akhirnya kekhawatiran saya terjadi juga." Wasis dan Gali saling pandang, bingung dengan ucapan si bapak. Maksud bapak itu licik gimana ya, Pak?" tanya Gali. Ibu Lila menghela nafas panjang. "Sebenarnya Lila sudah bertunangan dengan seorang pria yang baik, tapi dia memutuskan pertunangan itu secara sepihak setelah bertemu dengan pacarnya yang sekarang. Kami curiga ada yang tidak beres dengan lelaki itu," lanjut bapak Lila dengan nada yang geram. "Lila tidak pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Dia selalu menurut pada kami. Tapi sejak ia mengenal Evan, ia berubah. Kami bahkan berpikir, apa jangan-jangan dia terkena pelet." Wasis mengernyitkan dahi. "Pelet? Tapi apa ada bukti ya, Pak?" "Kami memang tidak punya bukti," jawab bapak Lila. "Tapi tidak masuk akal kalau Lila meninggalkan tunangan yang sudah mapan dan sangat mencintainya hanya untuk laki-laki seperti Evan." Suasana menjadi sunyi sejenak. Wasis dan Gali tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa membayangkan beban yang dirasakan oleh orang tua Lila. Tak lama kemudian, dokter pun keluar dari ruang perawatan. "Keluarga Lila ya?" si bapak dan ibu langsung menghampiri. "Bagaimana kondisi anak kami, Dok?" "Lila mengalami luka memar di wajah dan tubuhnya, tapi secara keseluruhan dia akan baik-baik saja. Namun kami sarankan dia untuk beristirahat selama beberapa hari ke depan ya." Setelah berbicara dengan dokter, mereka pun diizinkan untuk masuk ke ruang perawatan untuk melihat Lila. Wasis dan Gali ikut masuk meskipun hanya berdiri di sudut ruangan. Lila terbaring di atas ranjang dengan wajah yang lelah. Ketika melihat orang tuanya datang, air matanya langsung mengalir lagi. "Maafkan Lila, Bu." "Pak," Isak dengan suara yang lirih. Ibunya memegang tangan Lila dengan lembut. "Kamu gak perlu minta maaf, Nak. Yang penting sekarang kamu sembuh." Tetapi bapak Lila tampak lebih serius.
Lila, kamu harus menyudahi hubungan kamu dengan Evan. Dia sudah berani menyakitimu sampai separah ini. Lila tidak menjawab. Ia hanya menunduk dengan air mata yang terus mengalir. Wasis yang melihatnya merasa iba. Tapi ia juga setuju dengan Bapak Lila. Lelaki seperti Evan tidak pantas ada di kehidupan gadis baik Lila. Ketika malam semakin larut, Wasis dan Gali berpamitan kepada keluarga Lila. Mereka kembali ke kompleks dengan hati yang berat sepanjang perjalanan. Wasis tidak berhenti berpikir tentang apa yang dikatakan si bapak. Apakah benar Lila sudah terkena pelet? Jika ya, bagaimana cara membuktikannya? Kalau sampai cowok itu datang lagi, aku sendiri sis yang bakal mengusirnya, ujar Gali pada Wasis yang langsung mengangguk setuju. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Lila akhirnya kembali ke rumah, tetapi bukannya merasa lega, Wasis dan Gali justru melihat perubahan drastis pada gadis itu. Lila kini menjadi pendiam, mengurung diri, dan tampak memusuhi siapapun yang mendekatinya, termasuk para satpam di komplek itu. Beberapa kali Wasis mencoba menyapanya saat berpatroli, tetapi hanya dibalas dengan tatapan dingin. Gali yang biasanya lebih santai mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sama seperti Wasis waktu itu. Aku semakin yakin aku merasa ada yang salah dengan Balila, ujar Wasis. Aku juga ngerasa gitu sis. Dia itu kayak jadi orang yang beda ya. Gak wajar gitu, saut Gali sambil memutar tutup gelas kopinya. Setelah berdiskusi cukup panjang, mereka memutuskan untuk mencoba metode yang sudah beberapa kali mereka gunakan dalam kasus-kasus aneh, yaitu Braga Sukma. Wasis dan Gali sadar risikonya terlalu besar, tetapi mereka tidak tega melihat Lila terus-terus menderita. Setelah pulang dari bekerja, Wasis dan Gali memutuskan untuk langsung melakukan rencana mereka di dalam kamar kos. Kalau memang ada yang tidak beres, kita harus langsung kembali, Wasis mengingatkan. Iya, aku paham. Ayo, mulai, jawab Gali mantap. Keduanya lalu memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai membaca doa yang sudah mereka hafal. Perlahan-lahan, tubuh mereka terasa ringan seakan melayang. Saat mereka membuka mata, mereka sudah berada di dimensi lain. Dunia itu terasa lebih gelap. Dengan warna-warna yang suram, mereka langsung menuju rumah Lila. Bangunan itu terlihat berbeda di dimensi tersebut, terkesan lebih besar dan menyeramkan, dikelilingi kabut tipis. Ketika mereka mendekati pintu, sebuah energi dingin menyentuh kulit mereka. Wasis memberi isyarat kepada Gali untuk berhati-hati saat mereka masuk. Mereka melihat Lila duduk di tengah ruangan, matanya kosong tetapi wajahnya tampak gelisah. Di belakangnya berdiri sosok perempuan berkebaya merah, rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat dengan mata yang memancarkan kebencian. Perempuan itu memegangi tali hitam yang terhubung ke tubuh Lila. Itu dia sih sumbernya sis, bisik Gali sambil mengepalkan tangan. Wasis mengangguk lantas menyiapkan diri. Kita harus memutus tali itu. Begitu menyadari ada yang berdekat, perempuan berkebaya merah itu berbalik, senyumnya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam dan runcing. Berani sekali kalian masuk ke wilayahku. Suaranya melengking keras menusuk ke telinga. Tanpa peringatan, sosok berkebaya merah itu menyerang. Tubuhnya melesat cepat mencoba mencakar Wasis, tapi Wasis berhasil menghindar. Gali yang kini sudah menggenggam tombak pamor lurus andalannya langsung menyerang balik dengan mencoba menusukkan tombak ke punggung lawannya. Meleset. Ya, tombak Gali hanya menggores sedikit kulitnya. Sosok berkebaya merah itu mengeluarkan desis kesakitan, tetapi serangannya tidak berhenti. Ia menciptakan belasan bayangan-bayangan yang menyerupai dirinya, membuat Wasis dan Gali kesulitan untuk membedakan mana yang asli. Fokus Li, putuskan tali hitamnya, seru Wasis sambil mencoba menangkis serangan dari bayangan-bayangan tersebut. Gali mengangguk. Ia lalu melompat menuju ke arah Lila, tetapi sebelum ia sempat mendekat, perempuan berkebaya merah itu muncul di hadapannya, mencekik lehernya dengan cakar yang panjang. Gali meronta, tetapi sulit untuknya melepaskan diri dari cengkeraman itu.
Dalam situasi genting itu, Wasi segera merapal mantra, matanya terpejam. Tak lama kemudian, tangan kanannya mulai dari telapak tangan sampai sebatas siku memancarkan sinar kuning kemasan. Ya, Wasis bersiap dengan pukulan andalannya, pukulan sinar emas. Awas sekali, Wasis berteriak tanpa ragu. Ia melepaskan pukulan maut ke arah perempuan berkebaya merah itu. Cahaya emas terang menyilaukan ruangan. Selarik sinar kuning kemasan melesat cepat ke arah sosok perempuan berkebaya merah itu. Pukulan maut Wasis menghantam telak, membuat cengkraman dari sosok tersebut terlepas seketika. Kesempatan itu dimanfaatkan Gali untuk mendekat ke Lila. Dengan satu pukulan keras, dia berhasil memutus tali hitam yang mengikat Lila. Perempuan berkebaya merah itu menjerit keras. Tubuhnya mulai memudar, menghilang seperti asap. Hanya saja sebelum lenyap sepenuhnya, ia sempat mengancam keras, "Aku akan kembali menuntut balas." Begitu semuanya tenang, Wasis dan Gali segera menarik diri kembali ke dunia nyata. Mereka membuka mata, nafasnya terengah-engah. Tubuh mereka berdua basah oleh keringat, tetapi juga ada perasaan lega. "Sudah selesai," ujar Wasis pelan. Gali tersenyum lemah. "Semoga aja dia nggak kembali lagi. Kuharap juga setelah ini Mbak Lila akan baik-baik aja, Yosis." Dasar Evan brengsek, beraninya cuma main pelet. Kalau bener-bener cinta, ya Lila harusnya berkata apa adanya dong. Kalau ditolak ya sudah, gak perlu juga main pelet. Dasar pengecut, gayanya aja selangit. Gerutu Gali kesal. Wasis menyeringai, dia setuju dengan kata-kata Gali barusan. Tetapi sayangnya, ada banyak lelaki pengecut seperti Evan yang hanya berani mengirimkan pelet tanpa mempertimbangkan hal lain. "Sis, apa kita langsung ke rumahnya Mbak Lila aja, Yosis, untuk mastiin keadaannya?" "Jangan, tidak usah, jangan buru-buru." Mereka pun tidak menunggu waktu lama. Saat berjaga malam itu, Evan kembali muncul dengan wajah tanpa dosa. Wasis menyipitkan mata, mengamati Evan yang tampak rapi seperti biasanya, mengenakan kemeja hitam yang disetrika sempurna. Gali yang duduk di sebelahnya menggerutu pelan. "Sis, dia datang lagi, Sis. Apa belum kapok juga ya itu orang?" ujar Gali sambil meletakkan cangkir kopinya. Loh, tapi kok di jalan kaki? Mobilnya mana?" "Sudah, biar, kita izinkan saja dia masuk," jawab Wasis santai. Gali menoleh bingung. "Serius kamu, Sis?" Wasis mengangguk. "Kita pantau saja dari jauh. Aku yakin kok Mbak Lila pasti akan memberikan sambutan yang berbeda kali ini." Evan mendekati pos satpam dan memasang senyum palsu. "Selamat malam Mas Satpam. Saya izin mau ke rumah Lila sebentar ya," katanya dengan nada percaya diri sambil meletakkan sekantong makanan dan minuman dingin. Wasis mengangguk ringan. "Silakan. Tapi jangan sampai membuat keributan lagi ya." Pacar Lila itu tampak heran dengan sikap mereka yang tidak mempersulit kedatangannya. Tetapi ia tidak terlalu memikirkan. Dengan langkah percaya diri, ia menuju ke rumah Lila yang berada tak jauh dari pos. "Elah, giliran sekarang aja sok baik, pakai segala bawa makanan minuman." Dus, sungut Gali sambil meraih botol minuman dari Evan dan langsung menegaknya. Kemudian Wasis dan Gali bangkit dari tempat duduk mereka. Mereka berjalan perlahan, menjaga jarak cukup jauh agar tidak ketahuan. Evan mengetuk pintu beberapa kali, lalu memanggil dengan suara yang lembut. "Lila, ini aku Evan. Buka pintunya dong." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dengan keras. Lila muncul. Wajahnya penuh emosi, rambutnya acak-acakan, tetapi matanya menyala dengan amarah yang tidak bisa disembunyikan. Tanpa berbicara sepatah kata pun, ia langsung menyerang Evan dengan gagang sapu yang sudah digenggam di tangannya. "Pergi kamu, pergi!" teriak Lila sambil mengayunkan gagang sapu ke arah lelaki itu. Tunggu, Lila, ada apa ini? "Aku pacar kamu, Lila. Eling, Lila." Evan mencoba mengelak, tetapi serangan Lila terlalu cepat. Gagang sapu itu mendarat tepat di pundaknya, membuatnya meringis kesakitan. "Aku gak mau lagi kenal sama kamu ya. Jangan pernah berani-berani lagi datang ke sini," balas Lila dengan suara lantang. Wasis dan Gali yang menyaksikan dari kejauhan berusaha menahan tawa. Gali bahkan harus menutup mulutnya dengan tangan agar tawanya tidak terdengar.
Kok bisa begitu ya sis? Gali menahan tawa. Evan itu belum tahu kalau jin dari pelet yang dikirimkannya itu sudah kalah. Setelah ini dia akan mendapat bayarannya. Jin itu akan menagih janjinya. Jawab wasis datar. Evan berlari tunggang langgang mencoba menghindar dari sapuan gagang sapu yang terus dipukulkan ke arahnya. Wajahnya pucat. Ia tidak menyangka bahwa Lila yang biasanya lemah lembut kini berubah menjadi seseorang yang tidak bisa dikendalikan. Mas, tolong hentikan dia mas. Lila sudah gila mas, teriak Evan sambil menoleh ke arah Wasis dan Gali. Tetapi keduanya hanya berdiri di tempat seolah tidak mendengar apa-apa. Ayo Li, kita tunggu saja sampai orang itu benar-benar kabur, ujar Wasis santai. Evan akhirnya berhasil melarikan diri meninggalkan komplek dengan nafas terengah-engah. Gagang sapu yang digenggam Lila sudah retak di ujungnya, tetapi ia masih berdiri tegak di depan rumah menatap ke arah pintu gerbang komplek dengan mata penuh amarah. Setelah Evan pergi, Wasis dan Gali mendekati Lila. Perempuan itu menyeka keringat di dahinya lalu memandang mereka dengan tatapan tajam. Mas Wasis, Mas Gali, tolong pastikan laki-laki itu tidak pernah masuk lagi ke komplek ini, pintanya dengan nada tegas. Mbak Lila serius, gak mau kalau Mas Evan masuk lagi? Tanya Gali mencoba memastikan. Lila mengangguk mantap. Gak ngerti mas, kenapa Lila jadi gini? Selama menjalin hubungan sama dia, Lila itu kayak gak sadar. Dia sering minta uang dengan alasan macam-macam, minta ini, minta itu. Dan anehnya Lila selalu aja nurutin maunya. Sekarang Lila sadar kalau laki-laki itu gak pantas dijadikan pacar. Gali menahan diri untuk tidak tertawa, sementara Wasis hanya tersenyum tipis. Mereka tahu bahwa setelah terlepas dari pengaruh pelet, Lila sudah melupakan hubungan yang pernah ia jalani dengan Evan. Tenang saja Mbak, kami akan memastikan dia tidak akan diizinkan masuk lagi ke area sini. Mbak Lila jangan khawatir ya, jawab Wasis serius. Terima kasih ya Mas Wasis, Mas Gali. Lila benar-benar malu jadinya deh. Lila mengangguk lagi lalu masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup rapat menandakan bahwa ia ingin menenangkan diri setelah kekacauan yang baru saja terjadi. Setelah kembali ke pos, Gali tidak bisa menahan tawanya lagi. Siapa sangka ya sis, gadis lemah lembut seperti Mbak Lila itu ternyata bisa mengerikan juga ya kalau sudah marah. Ya, betul ya. Karena dia sudah terlalu banyak menderita. Gali mengiyakan pendapat temannya itu. Bukan hanya dipukuli, Lila juga diperlakukan seenaknya oleh Evan. Kamu pikir si Evan itu akan kembali ngirimin pelet lagi nggak ya? Tanya Gali penasaran. Wasis menggeleng. Aku rasa enggak. Makhluk suruhannya sudah bisa kita kalahkan. Kalau Evan masih nekat mencoba, bisa jadi dia yang celaka. Mereka terdiam sejenak, membiarkan suasana tenang kembali menyelimuti komplek. Meski kejadian tadi cukup menguras energi, mereka lega karena akhirnya Lila bisa benar-benar bebas dari bayang-bayang lelaki yang selama ini merusak hidupnya. Dan sekarang tugas kita cuma satu, kata Wasis sambil menuang kopi ke dalam gelasnya. Apaan itu sis? Tanya Gali. Melarang Evan masuk ke dalam komplek lagi, jawab Wasis penuh tekad. Gali mengangguk setuju. Beberapa hari setelah kejadian Lila mengamuk mengusir Evan, Lila akhirnya memutuskan untuk pindah. Mas Wasis, Mas Gali, Mas Cecep, terima kasih ya selama ini sudah banyak membantu Lila. Lila pamit ya, ujar Lila dengan senyum termanis yang dimilikinya. Lila beneran mau pindah? Memangnya kenapa teh? Kan sekarang mah sudah aman situasinya, sahut Cecep sedih. Lila takut kalau nanti Evan tiba-tiba nekat muncul lagi. Lila ngerasa nggak tenang, jawab Lila beralasan. Tapi di sini Wasis melihat ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Lila dan Gali pun juga menyadari itu. Wasis mengikuti Lila berjalan masuk ke dalam mobilnya. Mbak Lila nggak perlu memakai sesuatu lagi. Tanpa itu, Mbak Lila juga sudah terlihat menarik kok, ujar Wasis dengan tatapan yang sulit diartikan. Setiap orang punya jalannya masing-masing, Mas Wasis. Dan saya sudah memilih jalan saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, jawab Lila sinis sambil memakai kacamata hitam lalu melanjutkan mobilnya. Wasis menghela nafas menatap kepergian Lila. Ya,
Menurut penglihatan wasis, Lila selama ini memakai susuk sebagai cara untuk memikat lelaki kaya dan kejadian dengan Evan. Mungkin itu adalah sebuah karma kecil yang didapati Lila dalam perjalanan hidupnya. Entahlah. Udah Cep, kamu itu nggak usah sedih. Baru ditinggal penghuni rumah aja kamu udah loyo lemah. Ledek kali yang melihat Cecep lesu. Udah gak ada yang lagi perhatian sama kita deh sekarang. Jawab Cecep lirih. Tenang aja, kalau cuma kopi sama donat, besok aku tak ngomong sama Mbok Yem supaya tiap hari anterin ke sini kopi sama donat. Celetuk Gali sambil menepuk pundak Cecep. Gak mau, maunya donat Tete Lila. Kalau donatnya Mbok Yem mah udah lebar, saut Cecep yang disambut tawa Wasis dan Gali. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Rastra Kesatria. Keren banget di sini. Wasis dan Gali is back. Mereka kembali dari Jawa Timur ya setelah mereka dikirimkan ke Desa Tegal Rejo, yang mana di sana ada perusahaan tambang yang menjadi rekanan dari yayasan tempat mereka bekerja, yang mana ini adalah pengalaman yang tidak terlupakan. Dan semoga nanti bisa collab lagi ya sama Bayu Gendeng maupun sama Warung Kopi Bang Doni. Untuk Mas Rastra Kesatria, terima kasih, keren banget kisahnya nih. Bagaimana di sini akhirnya Wasis dan Gali bisa menguak misteri ya, tapi endingnya ini loh. Dan bagaimana kisah ini ya, ternyata Lila, ini misteri banget nih, penghuni nomor 13 kan. Lila itu seperti disakiti oleh pacarnya yang bernama Evan. Tapi di situ Lila sendiri ternyata di endingnya itu menyimpan sesuatu juga, menyimpan misteri juga, yang mana Lila ternyata juga memakai susuk selama ini untuk memuluskan langkah-langkahnya, kayak memikat lelaki lain ya dengan susuk itu. Dan entahlah apakah pertemuannya dengan Evan adalah bentuk karma atau batu sandungan dalam hidupnya, nggak tahu juga. Tapi di sini ya Wasis nggak bisa berbuat banyak dong. Dia cuma mencoba menasihati, terlepas dari terima atau tidaknya ya jawaban dia tadi, setiap orang punya jalannya masing-masing dan saya sudah memilih jalan saya sendiri. Wow. Dan bagaimana kolaborasi trio kocak nih ya, trio Sapam ini, Cecep, Wasis, Gali kembali menghibur kita. Buat Mas Rastra Kesatria, terima kasih banyak atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi, jangan lama-lama dong Mas Rastra. Untuk kisah Wasis dan Galinya kalau bisa seminggu sekali ya Wasis dan Gali. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi, buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh iya, mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk rekaman suara atau audio atau voice note, boleh dalam bentuk tulisan, langsung aja kirimin ke nomor WhatsApp kami ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan cerita, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.